Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan suatu bab yang dipelajari di kelas 10 mata pelajaran matematika, yaitu sistem persamaan linier 3 variabel atau SPLTV. Nah, apa itu SPLTV? Sistem persamaan linier 3 variabel adalah sebuah persamaan aljabar yang melibatkan 3 variabel. Jadi ada 3 variabel. Bisa jadi variabelnya X, Y atau Z, A, B atau C, P, Q atau R. Jadi terserah nanti yang memudahkan itu, silahkan dipilih apa variabelnya. Nah, bentuk umum dari persamaan linier 3 variabel adalah AX ditambah BY ditambah CZ sama dengan D. Di sini saya menggunakan variabel X, Y, dan Z. Nah, keterangan dari bentuk umum dalam persamaan linier di 3 variabel A, B, C, D, X, dan Y serta Z harus merupakan anggota bilangan real. Berikutnya, A adalah koefisien variabel X, jadi A milik variabel X. B adalah koefisien dari variabel Y, jadi B itu milik Y. C adalah koefisien variabel dari Z. Sedangkan D adalah konstanta, berarti D merupakan angka tunggal tanpa variabel. Nah, bagaimana menyelesaikan sistem persamaan linier 3 variabel? Untuk menyelesaikan sistem persamaan linier 3 variabel dapat diselesaikan dengan 3 cara. Yang pertama, metode substitusi atau mengganti. Jadi nanti kita ganti variabel-variabelnya dengan variabel yang lebih sederhana. Berikutnya metode eliminasi. Jadi di sini kita hilangkan variabel yang memiliki nilai koefisien paling sederhana. Terakhir, yang ketiga adalah metode eliminasi substitusi, metode gabungan. Jadi gabungan dari eliminasi dan substitusi. Nah, nanti pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan menjawab soal dengan metode gabungan. Itu lebih memudahkan dalam menyelesaikan soal SPLTV. Nah, contoh, tentukanlah nilai X, Y, dan Z dari sistem persamaan linier X ditambah 5Y ditambah 3Z sama dengan 16. X dikurang 2Y ditambah 9Z sama dengan 8. 2X ditambah Y dikurang Z sama dengan 7. Nah, jadi ada 3 persamaan linier 3 variabel. Saya beri label. Yang pertama adalah persamaan pertama. Yang kedua ini adalah baris kedua adalah persamaan kedua. Tentu yang baris ketiga adalah persamaan ketiga. Nah, ini memudahkan kita menentukan mana-mana persamaan yang akan kita gunakan. Baik, selanjutnya saya akan menyelesaikan sistem persamaan di atas dengan menggunakan metode gabungan, jadi eliminasi dan substitusi. Nah, dalam menyelesaikan SPLTV menggunakan metode gabungan, kita harus memilih 2 persamaan yang akan kita eliminasi. Jadi yang pertama saya pakai eliminasi dulu. Nah, misalkan di sini saya mau menggunakan persamaan 1 dan 2. Nanti saya eliminasi. Berarti X ditambah 5Y ditambah 3Z sama dengan 16. X dikurang 2Y ditambah 9Z sama dengan 8. Jadi ini yang saya ambil persamaan 1 dan 2 yang akan saya eliminasi. Nah, dalam mengeliminasi kita harus jeli menentukan mana yang akan kita hilangkan, variabel apa yang akan kita hilangkan. Nah, ketika menghilangkan suatu variabel, caranya yang pertama adalah nilai variabel itu harus sama. Nah, pada soal ini kita perhatikan X ditambah 5Y tambah 3Z sama dengan 16. Pada persamaan pertama, nilai X-nya koefisiennya 1 di depan X1.
nilai koefisien Y adalah 5 dan nilai koefisien dari variabel Z adalah 3. Pada persamaan kedua, variabel X koefisiennya bernilai 1, variabel Y bernilai min 2, variabel Z bernilai 9. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa variabel X yang paling sederhana, nilai koefisiennya sama-sama 1. Nah, karena sudah sama, maka kita bisa langsung mengeliminasi atau menghilangkan. Karena variabel yang akan kita hilangkan bernilai sama-sama positif, maka kedua persamaan itu kita kurangkan. Sehingga X dikurang X itu akan habis 0. Selanjutnya kita masuk ke yang kedua, mengurangkan variabel yang kedua. 5Y dikurang min 2Y. Ingat, ada kurang, ada min ketemu, berubah jadi plus. 5 dikurang min 2Y, jawabannya adalah 7Y. Berikutnya 3 dikurang 9Z, 3Z dikurang 9Z, 3 dikurang 9. Kecil kurang besar, berarti negatif. 9 kurang 3, 6. Variabelnya jangan lupa ditulis sama dengan 16 dikurang 8 itu 8. Hasil eliminasi ini kita sebut sebagai persamaan 4. Selanjutnya saya akan mengeliminasi persamaan 1 dan 3. Ingat, dalam memilih persamaan itu bebas ya, boleh kalian 2 dan 3 persamaan berikutnya. X ditambah 5Y ditambah 3Z sama dengan 16. 2X ditambah Y dikurang Z sama dengan 7. Nah, karena pada pengeliminasian pertama yang kita hilangkan adalah variabel X, maka pada eliminasi yang kedua juga harus variabel X yang dihilangkan. Jadi tidak boleh berbeda variabel yang dipilih. Kalau yang pertama kalian hilangkan variabel Y, maka pada eliminasi yang kedua juga variabel Y yang kita eliminasi. Demikian seterusnya. Nah, di sini kita lihat koefisien X-nya yang pada persamaan 1 bernilai 1, persamaan 2 koefisien X-nya bernilai 2. Artinya dia belum sama. Kita samakan. Caranya kali silang aja. Nilai X pada persamaan 1 kita kalikan koefisiennya untuk persamaan 3. Karena koefisiennya 1, maka pada baris kedua kita kali 1. Nah, persamaan pada baris kedua nilai X-nya 2, maka kita pindahkan untuk yang di atas. Seperti itu. Jadi saya ulangi, kita kali silang itu bahasa mudahnya. 1 kita silang ke bawah, 2-nya kita silang ke atas. Nah, selanjutnya tinggal kita kalikan setiap variabel dikalikan dengan 2 pada baris pertama. X kali 2, 2X ditambah 5Y kali 2, 10Y ditambah 3X kali 3Z dikali 2, 6Z sama dengan 16 dikali 2, 32. Berikutnya pada baris kedua, karena semua ruas dikalikan 1 maka tidak merubah nilai. Selanjutnya kita apakan? Karena nilai X sama-sama positif yang akan kita eliminasi, maka dikurang. 2X dikurang 2X habis. 10Y dikurang 1Y itu 9Y. 6 dikurang min 1Z. Ingat, min ketemu min. Jadi 6 ditambah 1Z positif 7Z. Sama dengan 32 dikurang 7. Jawabannya 25. Ini kita sebut persamaan 5. Selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Nah, kita mengeliminasi 2 persamaan terbaru, yaitu persamaan 4 dan 5. Sehingga nanti hanya kita dapatkan satu variabel tersisa. Persamaan 4 bernilai 7Y dikurang 6Z sama dengan 8. Sedangkan persamaan 5, 9Y ditambah 7Z sama dengan 25. Nah, sekarang kita eliminasi.
Nah, kita buang nilai yang mau kita eliminasi adalah variabel Y misalkan. Variabel Y nilainya berbeda, yang pada baris pertama atau persamaan 4 bernilai 7, pada persamaan 5 bernilai 9. Maka kita kali silang aja. Persamaan 4 kita kali dengan 9 karena pada persamaan 5 nilai Y-nya 9. Pada persamaan kelima kita kalikan dengan 7. Karena pada persamaan pertama atau persamaan 4 ini yang di atas nilai Y-nya 7. Nah, setiap variabel selanjutnya kita kalikan. 7Y dikali 9, 63Y. Min 6 kali 9, min 54Z. 8 dikali 9, 72. Selanjutnya persamaan berikutnya. 9Y kali 7, 63Y. 7 kali 7, 49Z. 25 kali 7, 7 kali 5, 35, simpan 3. 7 kali 2, 14, tambah 3, 17. Sekarang kita kurang juga karena Y-nya sama-sama bernilai positif. Nah, 54 min 54Z dikurang 49Z, jadi makin besar negatifnya. Jadi 103Z sama dengan negatif 5 kurang 2 itu 3, 17 kurang 7 itu 10. Maka min 103Z sama dengan negatif 103, sehingga kita peroleh Z negatif 103 dibagi negatif 103 sama dengan 1. Sudah ketemu nilai Z-nya 1. Nah, kalau sudah ketemu nilai satu variabel, kita bisa mencari variabel berikutnya. Nah, langkahnya naik lagi. Kita menggunakan persamaan 4 atau 5. Pilih yang paling sederhana. Saya masuk ke persamaan 4 untuk mencari nilai Y. Oke. 7Y dikurang 6Z sama dengan 8. Jadi kalian boleh pakai persamaan 5. Jadi yang kita pakai persamaan 4 atau 5 pilihannya. Selanjutnya kita masukkan nilai Z yang sudah kita dapat. 7Y dikurang 6 kali 1, Z-nya kita ganti 1, sama dengan 8. 7Y dikurang 6 kali 1, itu 6, sama dengan 8. Karena kita mau cari Y, maka negatif 6 harus pindah ruas mendekati 8. Negatif melangkahi sama dengan berubah jadi positif. 7Y sama dengan 14, maka Y 14 dibagi 7 sama dengan 2. Ketemu nilai variabel Y adalah 2. Terakhir adalah mencari nilai variabel X. Nah, mencari nilai variabel X kita harus kembali ke 3 persamaan pertama. Nah, di sini saya mau ambil persamaan yang paling sederhana, yaitu persamaan 3. 2X tambah Y kurang Z sama dengan 7. 2X tambah Y 2X tambah Y kurang Z sama dengan 7. Nah, untuk mencari nilai X kita ganti yang sudah kita dapat nilai variabel yang lain. Y-nya bernilai 2, kita ganti 2 Y-nya, dikurang Z-nya sudah dapat tadi, nilainya 1, kita rubah. 2X, 2 dikurang 1, berarti 1 sama dengan 7. Maka 2X, positif 1, pindah ruas melangkahi sama dengan, berarti berubah jadi negatif. Selanjutnya, nilainya 2X sama dengan 7 dikurang 1 itu 6. Maka X 6 dibagi 2 sama dengan 3. Maka nilai variabel X adalah 3. Karena yang ditanya berapa nilai X, Y, dan Z berturut-turut, maka jawabannya 3, Y-nya 2, Z-nya 1.
Oke, demikian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.